Halo, assalamualaikum sahabat sehat dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan Dokter Gigiku, channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut anda. Bagi sahabat sehat yang baru saja menemukan channel ini, semoga video-video dalam channel ini bisa memberikan informasi kepada anda seputar kesehatan gigi dan mulut yang sahabat sehat butuhkan. Baik sahabat, pada kesempatan ini saya ingin membahas apa ya? Kemarin ada sempat pertanyaan, yaitu pentingnya pengeburan sebelum penambalan. Lebih tepatnya sih kenapa gigi itu harus dilebarkan dulu gitu. Jadi sering sekali pasien-pasien yang akan melakukan penambalan itu khawatir atau takut tidak jadi menambal akibat takut giginya dilebarkan dengan pengeburan. Jadi kenapa harus dilakukan pengeburan sebelum penambalan? Jadi pengeburan itu difungsikan untuk yang pasti yang pertama membersihkan kotoran. Jadi membersihkan kotoran itu wajib atau mutlak hukumnya untuk mendapatkan hasil tambalan yang baik. Nah, kotoran di sini tidak hanya kotoran yang menempel ya, tapi juga yang sudah masuk atau terserap ke dalam dentin. Jadi email dentin yang sudah terinfeksi, kotoran kan di dalamnya juga banyak bakteri ya, atau kita sebut infected email atau infected dentin, itu semuanya harus dibersihkan. Jadi kalau diperlukan perluasan ya memang harus diperluas. Dan saya yakin tidak ada satu dokter gigi pun yang menyengaja atau dengan senang hati membuang membuang gigi dibur gitu buat senang-senang, nggak ada. Saya yakin semuanya dengan tujuan, yaitu tujuan membersihkan. Bahkan pada kasus tertentu, kalau misalkan memang ada area-area yang sudah dibersihkan, baik email maupun dentin, yang kemudian dirasa area ini cukup fragile atau cukup lemah strukturnya, maka itu pasti dibuang. Jadi ada namanya extension for prevention, jadi pelebaran untuk pencegahan supaya nanti ketika dilakukan penambalan itu struktur gigi itu tidak pecah, tidak menyebabkan kerusakan restorasi. Maka dari itu perlu dilakukan pembersihan kotoran, baik kotoran yang nempel maupun yang sudah masuk ke dalam email maupun dentin. Nah, selanjutnya pembersihan kotoran ini ditujukan untuk apa? Nah, kotoran-kotoran ini baik yang terdapat yang bisa dibuang maupun yang di dalam email maupun dentin, dia akan meningkatkan tegangan permukaan suatu bidang, atau dalam hal ini kaitannya dengan gigi ya. Jadi gigi tersebut tegangan permukaannya tinggi akibat adanya kotoran. Nah, dengan tegangan permukaan tinggi maka bahan tambal itu tidak menempel dengan baik. Sama aja kalau kita misalkan memperbaiki tembok gitu ya, mau nempel tembok, pasti tukang itu akan membersihkan area permukaan yang akan ditempelin. Untuk mendapatkan kualitas sambungan yang baik, maka benar-benar harus dapat dua permukaan yang sangat-sangat bersih. Berikut juga gigi. Yang kedua, adanya sisa kotoran yang terdapat di dalam email ataupun dentin, di dalamnya itu kan banyak bakteri. Nah, bakteri-bakteri ini ketika kita tutup dengan tambalan, selain bakteri-bakteri ini akan mengurangi perlekatan, maka bakteri ini juga akan memicu terjadinya recurrent karies atau karies sekunder atau karies yang terjadi setelah gigi ini ditambal. Jadi kelihatannya di atasnya bagus, ternyata di bagian bawah tambalan itu gerong. Dan ini biasanya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun itu yang menyebabkan giginya jadi sakit setelah ditambal. Karena proses kerusakan itu terus berlanjut meskipun gigi tersebut sudah dilakukan penambalan. Jadi demikian ya sahabat ya, alasan mengapa gigi itu ketika mau dilakukan pengeburan harus sebelum melakukan penambalan harus dilakukan pengeburan terlebih dahulu. Yang tujuannya yang pertama untuk membersihkan jaringan yang rusak, kotoran kayak gitu. Yang kedua untuk meningkatkan perlekatan bahan tambal. Prinsip-prinsip bahan tambal yang penting di sini adalah retensi atau perlekatan. Yang kedua resistensi atau ketahanan tambalan. Sehingga area struktur itu perlu dipastikan bahwa dia harus kuat. Kalau nggak kuat pasti sekalian dibuang saja. Jadi tidak ada tujuan apapun selain memang tujuan untuk peningkatan kualitas tambalan yang optimal. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat.
nggak boleh seuzon lagi dengan dokter gigi. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Jika ada pertanyaan silakan melalui komentar atau melalui IG, Instagram, DM Instagram. Linknya berada pada link tree yang saya tuliskan dalam deskripsi. Sampai bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.